episode sebelumnya. Dan kalau kita berbicara tentang menutup aurat ya untuk seorang wanita, maka ini nggak ada khilaf di antara para ahlus sunnah wal jamaah, para ulama bahwa hal itu ittifaq wajib. Karena ayat-ayat seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 59, surat An-Nur ayat 31 itu semuanya menjelaskan tentang wajibnya memakai hijab untuk seorang wanita. Ini dua ayat sebenarnya yang menunjukkan kepada kita betul-betul bahwa ini syariat Islam, bukan budaya. Dan ini wajib untuk setiap muslimah. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan dan punggung tangannya. Dari sini kita tahu tidak ada aurat yang perlu dijaga kalau di hadapan tanpa suami. Masya Allah. Dia Maksud dari mahram adalah orang yang diharamkan untuk menikah dengannya. Sepupu bukan mahram. Bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Jadi boleh nikah sama sepupu. Ya. Seorang wanita harus menjaga auratnya di hadapan sepupunya. Ya, sehingga dia tetap harus nutup auratnya di hadapan suami dari tantenya. Sahabat Nabi mengatakan, wahai Rasul, bagaimana kalau ipar? Maka Nabi SAW mengatakan ipar adalah kematian. gunanya hijab, gunanya jilbab itu memalingkan perhatian nggak kepada dia. Lah kok sekarang jilbabnya dibuat jadi pusat perhatian? Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Ada juga nering yang di luar itu banget jauh lah. Tapi nggak biasa. Tapi malah dianggap biasa. Ya. Biasa banget gitu. Ya kan kayak misalkan nih umahat ke tukang sayur ya kan. Kang sayur. Kang sayur. Ya kan? Iya. Manis banget mah dia maksudnya. Iya. Mang kurangin atuh mang. Seta bu. Cabe nih ya kan. Kemaha cahnya kayaknya bu. Maksudnya barebas gitu Ustaz. Kayak ngerasa nggak ada batas gitu ya. Iya, tanpa batas. Maksudnya juga ke supirnya mungkin Betul. lebih dekat Sopir. lagi supirnya. Supirnya yang Pembantu. ke tukang kebun ya. Betul, tukang kebun. Iya. Itu gimana Allah tuh? ya, kalau bukan mahram ya udah nggak boleh berarti. Iya, itu Ya, kuncinya. jangan mentang-mentang tukang sayur terus boleh megang-megang. Tapi iya bener Ustaz. Dia bukan saya pakai daster deh. Oh iya ke tukang sayur. Tenang banget, nyantai banget tuh. Jadi nggak ada auratnya. Terus gokil. Ini nggak isbal lagi. Wih bener. Setengah betis. Coba saat itu di surat An-Nur ada nggak tukang sayur? Jangan salah baca nih umat. Kang ojek ada nggak? Kang ojek iya bener. Delivery gitu kan, ojek juga sama. Kuncinya bukan mahram ya Ustaz. Ya kalau dia bukan keluarga kita, bukan orang-orang yang disebutkan dalam surat An-Nur tadi, ya boleh untuk membuka aurat, boleh. Maka nggak boleh tetap. Ya, siapapun dia, mau dia supir, mau dia pembantu, mau dia tukang sayur, apapun dia. Ya selagi itu adalah laki-laki yang bukan mahram, ya udah nggak boleh Dia mesti memperlihatkan jaga aurat. Gitu. Apalagi tadi sampai megang-megang segala tuh. Iya, kalau nawar, ibu-ibu, Ustaz, nggak mentepak boleh, nggak aja. Kemana aja bang, gue tunggu, gitu kan? Jadi gini, Kang, di depan kantor tuh ada Ya. warung tuh, sedikit cerita ya. Karena ini sehari-hari kebanyakan seperti itu. Oke. Ngobrol nih, mama pakai cadar dibuka tuh, Iya. dibuka sama yang punya Mang Abbas nih, Mang Abbas. Itu mengabas. Mang Abbas. Kata gue. Iya, Mang Abbas dimention. Jadi kalau mau ngobas, barebas kita dedet. Anak mau beli kerupuk tuh masuk ke warungnya langsung. Waduh, Udah tutup. Giliran gue tuh. Ya, salam potes ceritanya. Anak keluar, tetep buka lagi ngomong. Mang Abbas aja lo bebas. Gitu tuh ibu. Gitu emang mama. Aduh. Rezeki maksudnya. Cuman tadi Zat, dianggap biasa tadi Zat. Mungkin karena belum sampai ilmunya kah? Atau Belum sampai bagaimana? ilmunya, Iya, belum iya. sampai Dan dia ngerasanya kalau ini nggak enak mau mention tadi tetangganya Kang Reda ya. Maksudnya kalau Kang Sayur tuh kayak syahwat sama dia kurang, padahal sama aja. Sama aja tuh setan juga bakal hadir juga di situ. Ajnabi ya. Iya, sama-sama asing juga. Kita mas sepupu kita aja nggak boleh gitu. Ya. Gimana sama Kang Sayur sepupu bukan sama sepupu itu Kang Sayur. Maksudnya udahlah. Taunya sepupunya. Oh iya. Ya udahlah enak juga. Kecuali Kang sayurnya kakaknya, Iya, adiknya Masya boleh. Allah. Akrab bener enggak ini bapak saya tuh. Bela-belain nawar
Lebih murah 1.000 kan bedain nepak-nepak ya, Masya Allah. La ilaha Ih, jadi ilmu illallah. ya ibu-ibu, Masya Allah. Betul, Umat, betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, tadi setelah dibahas tentang aurat seorang wanita terhadap laki-laki, ya kan? Nah, bagaimana dengan sebaliknya aurat wanita di hadapan wanita lain, Ustaz? Oh iya. Baik itu wanita muslimah ataupun wanita kafirah, Ustaz Muhammad. Iya, barakallahu fikum. Sekarang kita berbicara tentang aurat sesama wanita. Sebenarnya aurat sesama wanita dasarnya itu sama dengan aurat laki-laki kepada laki-laki. Oh, sama ya? Ya, yaitu pusar sampai lutut. Ya, pusar sampai lutut. Ini yang dikatakan oleh jumhur para ulama. Nah, bukan berarti pada saat kita katakan aurat wanita kepada wanita itu dari pusar sampai lutut itu berarti dia buka dadanya, enggak gitu. Itu enggak ada yang ngajarin kayak begitu, enggak ada. Enggak sembarangan kayak gitu. Ini kalau kita lihat, Blak gitu ya. parah Pak. Parah. Di Indonesia nih di kereta, di bis, Oh iya. dia mau nyusuin anaknya, nyusuin aja. Oh iya bener. Ih, jangan gitu juga. Kita yang jengah ya Ustaz ya. Itu bukan cuma cewek dong yang di bis dong sama kereta dong. Laki-laki juga ada di situ, gitu kan. Nah, pada saat ada wanita di depan dia, ya, kalau masih mampu dia untuk ditutupin, ditutupin. Ya. Misal contoh kasusnya adalah seorang wanita mau nyusuin anaknya di nursery room misalnya. Ya, dan dia nggak punya tempat yang atau sesuatu yang bisa nutupin dia. Ya, maka nggak apa-apa kalau ada wanita di hadapannya, ya. Tapi ini dasarnya ya, ini dasarnya. Tapi jangan lupa diperhatikan kalau di hadapan dia tuh ada wanita kafirah. Oke. Wanita yang kafir. Dasarnya sebagian para ulama bilang sama. Cuma kita mesti waspada sama wanita kafirah. Karena dia kafirah. Karena dia kafir. Dia bisa saja tidak menjaga amanah yang dia lihat gitu loh. Bisa aja dia ngeluarin kamera dia. Atau dia bisa ceritain body si akhwat ini kepada suaminya atau kepada yang lain. Ini membahayakan gitu loh. Makanya sebagian para ulama tuh berikan catatan, tau gak? Kalau di depan wanitanya kafirah, jangan buka seperti itu. Tetap aja yang kelihatan cuma wajah sama tangan. Para ulama. Jangan lupa ya, bukan hanya kafirah dong yang membahayakan. Muslimah fasiqah juga membahayakan. Muslimah tapi yang gak bener gitu loh. Ya. Yang kayaknya kalau udah ngelihat satu, apalagi mungkin ya orang-orang tuh yang suka pakaiannya terbuka gitu ya, ngelihat orang yang udah pakai cadar segala macam di nursery room dibuka. Oh iya. Dia kadang-kadang tuh suka ada hasad-hasad yang timbul di dalam diri dia. Akhirnya ada yang mungkin foto, video atau cerita. Nah, ini juga hati-hati. Kalau depan dia orang-orang yang udah dia tahu bakal seperti itu, maka jangan dibuka auratnya, ilah wajah sama tangannya kata para ulama. Iya. Ya, kecuali kita udah mengetahui aman dan amanah gitu loh, nggak ada masalah. Masya Allah, saking dijaganya ya Masya Allah. Ya, sama perempuan kayak gitu. Betul. Sama perempuan kayak gitu. Gimana? Sama laki-laki kan? Masya Allah. Saat tadi disampaikan aurat yang fisik lah ya, fisik. Kan ada juga yang mengatakan bertanya lah, kalau wanita suaranya aurat nggak sih gitu? Oke, suara wanita. Suara wanita. Suara wanita bukan aurat. Bukan. Oke, suara wanita bukan aurat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 32, ya kata Allah Azza wa Jalla, "Fala takhdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Dan janganlah engkau wahai wanita, maksudnya melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga membangkitkan nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Sehingga dalam ayat ini ya ikhwan, para ulama menjelaskan ya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wanita cara berbicara yang baik, yang benar itu seperti apa. Ya, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan wanita ya untuk berbicara kepada laki-laki. Tapi yang diharamkan adalah ketika dia melemah lembutkan suaranya. Maka suaranya bukan aurat ya, tapi dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk melemah lembutkan suaranya. Ya, kalau suaranya mendayu-dayu seperti itu maka ini terlarang. Khawatir fitnah Ustaz. Betul, khawatir fitnah. Bagaimana kalau misalkan pekerjaannya voice over, ada yang customer service gitu ya? Oke. Berkaitan dengan suara suara wanita. mesti bicarakan di depan umum atau yang lainnya ya. Iya, customer service kan kita ketahui lah ya. Baik, kalau dia tidak mendayu-dayu, insya Allah tidak masalah. Ya, yang dilarang adalah ketika dia mendayu-dayu, sengaja dilemah lembutkan suaranya, ya seakan-akan dia sama pasangannya, berusaha untuk menggoda. Ini hal-hal yang seperti ini yang diharamkan, nggak boleh. Jadi pekerjaan itu tergantung, ya tergantung. Kalau kemudian masuk ke dalam larangan ini, itu mendayu-dayu, melemah lembutkan, maka itu terlarang. Seperti itu. Hukum asalnya mungkin boleh, tapi ada syaratnya Ustaz ya? Betul, hukum asalnya boleh. Itu bukan aurat. Ya. Catatannya yang disebut oleh para ulama adalah bahwa suara itu bukan aurat. Ya.
Yang jadi masalah ketika dia mendayu-dayu, melemah lembutkan suaranya. Masya Allah. Ilmu. Courage, ilmu Masya lagi. Allah. Alhamdulillah. Clear. Iya, iya, mungkin kan banyak ya, Iya. teman-teman kita yang akhwat yang punya pekerjaannya voice Betul. over, Voice over, ngaber, segala mengajar, macam. bikin konten pendidikan Oh misalnya. iya, betul-betul ya kan? mengajar ya. Betul, Betul, kan betul. dibutuhkan ya. Sepanjang itu menjaga dari batasan suara risetnya tidak. Aisyah juga mengajar waktu itu. Oh, Betul. Masya Makanya Allah. itu salah satu meriwayatkan hadis bukti ya. juga dan dalil juga bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Betul, betul. Kecuali jika tadi tuh mendayu-dayu ya. Begitu yang menggoda. Ilmu. Berarti juga tadi kita dapetin ilmu tentang aura. Betul. Harus wajib yang sudah balik. Nah, ini udah dapat ilmunya nih, ya kan. Oke nih, saatnya si muslimah ini mau keluar nih, Oke. ya kan? Mau keluar. Saat mau keluar, oke nih, berarti saya harus pakai jilbab. Nah, syarat-syarat jilbabnya nih, apa nih harus Syarat pakaian muslimah. muslimah ya kan Saat harus dia keluar rumah, keluar ya. rumah sepanjang apa? Betul. Terus bahannya seperti apa? Warnanya gimana? Ada ketentuan-ketentuan Ada ketentuan-ketentuan khusus nggak sih, dari Ustaz? syariat nggak sih, Ustaz? Setelah silakan. Barakallahu fikum. Saat perempuan keluar rumah ya, tadi dia udah ngerti masalah mesti ditutup ternyata betul. dia mesti dengerin TR nggak? Masya Allah. Oh kayak gini, baru dia mau keluar nih abis ini. Masya Apa yang mesti dia lakukan? Pakaiannya seperti apa? Iya. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam bukunya, ini bagus banget untuk para akhwat nih baca buku ini nih, Jilbab Wanita Muslimah karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau memberikan ada 8 syarat tentang outfitnya seorang muslim Muslimah. ataupun ya muslimah atau muslim bahkan. Laki-laki aja masuk ke sini. Masya Allah. Yang pertama kata beliau, menutup seluruh badan kecuali yang diterkecualikan oleh syariat. Jadi mesti nutup semuanya kecuali yang dikecualikan dalam syariat kayak wajah dan tangan tadi. 2, pakaiannya itu tidak menjadi perhiasan untuk dirinya, enggak menjadi dia itu bahan perhatian gara-gara pakaian yang dia pakai. Karena gunanya hijab, gunanya jilbab itu memalingkan perhatian enggak kepada dia. Masya Allah. Jadi pakai jilbab itu kenapa? Biar enggak jadi Tontonan, pusat perhatian gitu loh. Lah kok sekarang jilbabnya dibuat jadi pusat perhatian. Jadi inilah jadi macam-macamin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya pakaiannya tidak tipis. Oke, menerawang gitu ya. Tidak tipis maksudnya gimana? Yang kalau tipis itu yang dapat menerawang kulitnya. Itu tipis. Ya, yang dapat menerawang kulitnya itu tipis. Itu nggak boleh. Mesti nggak tipis. Yang keempat, tidak sempit atau ketat. Oke. Nggak boleh sempit, nggak boleh ketat, ya. Yang kelima, tidak tercium wangi parfumnya. Masya Allah. Jadi si bajunya itu nggak tercium wangi parfumnya. Itu yang kelima, ya. Yang keenam, tidak mirip pakaian laki-laki. Tidak mirip pakaian laki-laki. Gimana tuh? Kemeja, Oh, kemeja ya mungkin ya. celana panjang. 7, tidak seperti pakaian orang kufar. Masya Allah. Ya alhamdulillah sampai saat ini kufar tidak ada yang pakai hijab dan abayah ya maksudnya. Kalau ente nggak pakai hijab itu kena banyak pasal tau nggak? Betul. Pasal kayak kufar pakaian, nggak nutup aurat dan macam-macam. Yang kedelapan, tidak memakai pakaian syuhroh atau ketenaran. Tidak memakai pakaian syuhroh atau ketenaran. Maksudnya pakaian syuhroh itu bahasa kita ya, udah dia doang yang punya satu gitu loh. Oke. Satu dia doang yang punya, yang kalau dia keluar rumahnya udah semua ngelihat dia gitu loh. Masya Allah. Gara-gara pakaiannya tenar banget gitu. Nah ini 8 poin yang perlu diperhatikan untuk setiap akhwat kalau mau keluar rumah dengan outfitnya dia. Ya. Masya Allah. Gitu. 8. Itu sebenarnya udah jelas banget ya. Jelas Banyak banget. sampai 8 begitu. Jelas banget. Cuma nih tantangannya adalah tadi ya Ustaz, fitrah muslimah tuh pingin Iya. tampil cantik dan sebagainya. Berarti ini jelas banget ya. Jelas banget tentang Wanita batas-batasnya. perhiasan pengennya berhias gitu ya. Masya Allah. Mas, semoga Allah memberikan kemudahan. Masalah sudah sangat clear, gamblang sekali. Tadi sempat di-mention tentang soal pakaian dan kaitan dengan wewangian. Oh iya. Ustaz Hamdi. Nggak boleh kecium katanya. Itu bagaimana hukum seorang perempuan menggunakan parfum keluar rumah? Atau ada batasan khususnya atau bagaimana Ustaz Hamdi? Taib, parfum ya yang tercium wanginya kepada orang-orang di sekitarnya, maka ini nggak boleh dipakai sama wanita kecuali ketika dia bersama suaminya atau di dalam rumahnya bersama mahram-mahramnya itu dibolehkan. Tapi kalau keluar ya sama kemudian tercium oleh laki-laki yang bukan mahram maka ini haram. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa wanita yang semacam ini
dikatakan bahwa dia adalah pezina. Maka ini vonis yang sangat keras sekali dari Rasulullah SAW ya. Nabi SAW menamakan wanita yang seperti itu dengan pezina. Hadisnya adalah ketika Nabi SAW mengatakan ayyuma mra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Ya, perempuan manapun atau setiap wanita yang menggunakan wewangian, kemudian dia keluar dan melewati sekelompok laki-laki agar mereka mendapatkan harum dari parfumnya, maka ia adalah seorang pezina. Ya na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati jangan sampai kemudian menggunakan parfum untuk dicium oleh orang yang bukan mahramnya. Menggunakan parfum saat keluar rumah saja ya. Berarti tapi kalau tujuannya untuk menghilangkan bau, misalnya nggak pakai parfum, deodoran misalnya, deodoran, roll on, atau mungkin apa sekarang tuh? Ya, yang pelicin parfum pakaian pakaian misalnya, ya. pastikan sebagainya. Yang Itu jadi illah atau yang jadi sebab pengharamannya adalah ketika wanginya itu semerbak. Oke. Ya, tercium dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kemudian dia pakai deodoran Ya. atau pakai lotion Ya. yang nggak mungkin tercium kecuali jika sangat didekatkan ke kulitnya. Ya, betul. Maka ini nggak masalah. Maka ini nggak masalah. Ya, jadi yang jadi masalah adalah ketika wanginya itu semerbak. Oke. Ya, dilihat wanginya semerbak atau tidak. Kalau semerbak nggak boleh. Masya Allah. Masuk ke dalam hadis yang tadi disebutkan. Soalnya kalau nggak pakai deodoran juga semerbak yang lain gitu. Iya betul. Jadi tenang, ukti muslimah di luar sana. Bukan berarti harus bau saja ya. Iya benar. Dan ini kan lagi bab ngebahas keluar rumah saja. Di rumah mau semprot, mau pakai gayung, mau dikopiuk juga boleh saja. Dan para perempuan itu dasarnya dan lebih utama memang di rumah. Ya. Memang di rumah, dia bukan tipe makhluk yang keluar-keluar kayak kita laki-laki Masya Allah. gitu. Masya Allah. Dan di zaman Rasul ya, di zaman para sahabat itu terkenal dua macam minyak wangi. Ya. Yang satu minyak wangi yang berwarna tapi harumnya itu nggak semerbak. Kemudian yang satu lagi yang tidak berwarna tapi harumnya semerbak. Ya, yang berwarna dan tidak semerbak itu dipakai sama wanita biasanya. Masya Allah. Ya oleh karena itu Abdurrahman bin Auf ya ketika datang kepada Nabi SAW baru sampai di Madinah ketika itu di pakaiannya itu ada bekas parfum yang berwarna. Oke. Maka Nabi SAW tahu dia habis nikah. Oh, Masya Allah. Kena Ya, parfum istrinya. istrinya. Oh, gitu. Paham antum ya? Terus kata Rasul, tazawwajta, apakah engkau sudah nikah? Kata iya wahai Rasul, aku sudah nikah. Masya Maka Nabi mengatakan aulim walau bisyah. Ya, dirikan walimah walaupun hanya dengan menyembelih satu kambing. Jadi di sini Nabi SAW mengetahui dia sudah menikah karena Kena parfum istri. Bekas parfumnya, Masya Allah. Dan tipikal parfum perempuan seperti itu, tidak semerbak. Oke. Nabi berarti nggak diundang tuh ya? Tapi nggak diundang. Nggak baper kan? Tapi walimahnya belum loh. Walimahnya belum. Udah akad. Tapi nikahnya mudah saja. Nikahnya mudah. cepet. Ya, ini menunjukkan bahwa akad itu jadi kita keluar pembahasan. Bisa Cukup ya, cukup. Tenang, Masya Allah. Di lain kesempatan insya Allah kita bahas. Insya Allah. Nah, tadi tentang parfum, Ustaz. Kemudian bagaimana, Masya Allah ya, masih kesebut juga, perhiasan, Ustaz. Perhiasan perempuan, misalnya udah alhamdulillah mulai berhijab, mulai berkerudung, mulai deh. Pakai bros misalnya kan ya. Kemudian juga anting, payet, renda. Kan pakai jilbab, anting gimana? Ustaz belum tahu. Sekarang macam-macam, Ustaz. Ada Ada di luar kerudung diikat jadi kayak rambut. Atau model kerudung yang menutup rambut doang, Ustaz. Antingnya gede. Ini sebagainya. Macam-macam, Ustaz, Masya Allah. Maka tadi mudah-mudahan ini di sebuah sarana untuk bisa saling mengingatkan, Ustaz. Terkait tadi, Ustaz, perhiasan digunakan di kerudungnya. Karena bros juga kan, ya kan jilbab akhwat kan gak yang langsung gini kan. Ada yang Mending bros taruh kecil sini. doang kareda. Bros gede kembang, Ustaz. Gede banget. Gede banget, Ustaz. Masya Allah. Temennya yang kupu-kupu, abis itu nemplok deh. Macam-macam, Ustaz, Allah. Mudah-mudahan bisa saling mengingatkan, Ustaz, ke teman-teman muslimah, Ustaz. Gimana, Ustaz, Namdi? Wallah ya akhi, ya ukhti ya. Maksudnya sekarang tadi dibahas ya betapa Islam ini ingin menjaga wanita. Ya. Sehingga wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan. Ini perintahnya. Di dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Untuk perhatikan. Di sini Allah melarang wanita-wanita untuk
ya menghentakkan kaki mereka. Kenapa? Ada perhiasan. Karena ada perhiasan di dalamnya. Mancing, ya. Ada gelang kaki. Gelang kaki. Jadi si wanita ini pakai gelang kaki, kemudian pakai hijab tertutup. Kata Allah jangan digerakkan kakinya, jangan dihentakkan kakinya. Masya Allah. Kalau dihentakkan kenapa? Bunyi ya. Bunyi, kemudian orang-orang laki-laki yang ada perhatian. di sekitarnya tahu bahwa dia pakai perhiasan. Betul. Tuh bayangkan perhiasan yang ada di dalam hijab Nggak kelihatan. nggak boleh dihentakkan kakinya untuk sengaja memberitahukan bahwa dia pakai perhiasan. Mancing pandangan ya. Maka bagaimana kalau kemudian pakai macam-macam, dihias-hias? Maka tentu ini masuk dalam larangan tersebut. Ya jadi intinya adalah perhiasan. Ya jadi akhwat sekalian perhatikan, intinya adalah perhiasan. Kalau kemudian dia pakai sesuatu, niatnya adalah untuk menghias dirinya, untuk lebih cantik, untuk menarik perhatian orang-orang, ini berarti terlarang. Ya hati-hati. Jadi kadang sebagian akhwat salah paham ya. Yeah. Sebagian akhwat memahaminya adalah yang penting tertutup semua, Iya. tugasnya selesai. Ada tugas yang lain. Jangan sampai menampakkan perhiasan. Masya Allah. Ya sehingga jangan sampai kemudian menjadikan pakaian ini menarik gitu ya bagi laki-laki. Itu. Kurang lebih. Oh. Sangat disayang ya. Sangat Maksudnya syariat itu sangat melindungi banget ya. Ya. Digerakin bunyi kling-kling itu udah nggak boleh. Ya mancing. Karena ini hukum asalnya adalah untuk mencegah pandangan saya. Masya Ya. Allah. Dan juga ini bisa dilihat ya di surat An-Nur ayat 31. Ya, di surat An-Nur ayat 31 kemudian silahkan baca tafsiran para ulama. Ya, coba akhwat sekalian sering-sering baca surat Al-Ahzab dan surat An-Nur. Para salaf, nih faidah, para salaf rahimahumullah, mereka senantiasa mengajarkan anak-anak perempuan mereka dan istri-istri mereka surat An-Nur dan Al-Ahzab. Dua surat ini diperintahkan untuk dihafal, kemudian dipelajari isinya. Ya, kenapa? Karena isinya banyak sekali yang berkaitan dengan adab-adab dan etika untuk para wanita. Seperti apa mereka seharusnya berhias, berpakaian, mana orang-orang yang boleh menampakkan aurat kepada mereka, mana yang tidak boleh. Ya, sehingga Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya tentang ayat yang tadi Ana sebutkan, beliau mengatakan, ya, ay la yadribnal ard bi arjulihin. Maksud dari tidak boleh menghentakkan kakinya adalah dia nggak boleh memukulkan kakinya ke tanah. Li sautin ma alaihinna min huli. Karena kalau dihentakkan akan keluar suara perhiasan yang ada di kakinya. Li khalakhil wa ghairiha. Entah itu gelang kaki atau yang lainnya. Fatu'lam zinatuha bisababih. Karena dia memukulkan kakinya, maka diketahuilah bahwa dia memakai perhiasan. Fayakunu wasilatan ilal fitnah. Maka ini adalah wasilah kepada fitnah. Kemudian Syekh menyebutkan penjelasan yang lain, intinya adalah sesuatu yang mubah menjadi haram kalau dia menjadi wasilah fitnah. Di antara bentuknya apa? Ayat ini. Ya. Di antara bentuknya ayat ini. Maka kalau kemudian perhiasan yang diletakkan di pakaian muslimah itu menjadi wasilah kepada fitnah, maka itu diharamkan. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sekali lagi Ana mohon kepada akhwat sekalian untuk mempelajari surat An-Nur dan Al-Ahzab. Baca penjelasan para ulama tentang dua surat ini. Jangan salah mengartikan, wah nggak boleh cantik kan berarti cewek ini. Boleh. Wajib cantik. Betul. Di rumah aja. Di depan suami. Nah itu dia. Gimana ya? Maksudnya yang dihalalkan adalah di hadapan suami. Betul. Di dalam rumah tafadhol. Mau pakai parfum, mau pakai bros. Tadi segede apa yang antum Ya bilang? Allah, gede kembang Ustaz. Pakai brosnya di dalam rumah. Nggak mungkin kali pakai bros dalam rumah ya. Maksudnya intinya adalah berhiaslah ketika di rumah. Iya. Gitu ya. Islam juga tidak mengekang kok. Dibolehkan. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, tidak bisa dipungkiri nih. Sekarang hijrahnya para teman-teman kita banyak sekali lah ya. Ya, Dan alhamdulillah. tidak bisa dipungkiri juga mereka tuh mungkin belum bisa langsung seperti membalikan telapak tangan lah ya. Jadi mereka mungkin butuh proses, Betul. Jadi dia mungkin memakainya ya yang tadinya tidak memakai jilbab, terbuka auratnya, dia sudah mulai memakai jilbab. Dan dia mungkin pilihannya dia tuh mungkin dia proses dia mungkin pakai jilbab yang masih dililit ataupun sudah lebar tapi masih yang gonjreng, masih yang ya masih ada payet atau masih ada bros atau masih ada yang lain-lain. Ingin tampil ya gitulah. Ini karena prosesnya mereka gitu. Apakah proses ini dimaklumi atau bagaimana Ustaz? Next episode, insya Allah.
Jadi ilmu aja nggak cukup. Ya orang punya ilmu tapi nggak ada rasa rahmat kepada orang yang sekitarnya, ini nggak bermanfaat ilmunya. Jadi ketika dia melihat seorang akhwat baru saja belajar, ya pelan-pelan. Nah, apakah seorang perempuan, kita pengen sehat juga nih buat para suami kan, kita layanin suami, kita olahraga, Ustaz. Apakah ada outfit khusus terkait seorang muslimah mau berolahraga keluar itu bagaimana, Ustaz? Seakan-akan nikop itu kan seharusnya wajib atau gimana? Hukum nikop itu sendiri. Barakallahu fikum. Tapi yang paling mengagetkan adalah ternyata mazhab Syafi'iyah adalah mazhab yang paling kencang masalah ini. Kita di Indonesia Syafi'iyah. Di Indonesia ini Syafi'iyah. Yakinlah bahwa walaupun pandangan kita adalah itu sebuah keburukan atau hal-hal yang tidak kita sukai, akan tapi ketika itu adalah syariat Allah, pasti mengandung kebaikan. Wanita yang datang ini berjalan dengan malu. Wardrobe by Samase. It's different. Supported by Jinan Muslimwear.